Bila lo nggak bersemangat ketika bekerja dan bawaannya mau cepet-cepet hari Jumat aja, mungkin bro, itu tanda bahwa lo nggak bahagia di tempat lo bekerja. Dan video kali ini akan membahas beberapa alasannya. So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan membahas alasan yang membuat kalian gak bahagia di tempat kerja. Alasan yang pertama adalah bos yang gak kalian suka. Hampir mustahil kita suka dan enjoy sama kerjaan kita kalau kita sendiri gak suka sama bos kita. Berdasarkan pengalaman gue nih bro ya, biasanya orang resign dari kerjaan itu bukan karena posisinya ataupun job desk-nya, tapi karena bosnya. Bener gak? Coba kasih komentar kalian tentang hal ini. Kalau lo punya bos yang gak pernah mengapresiasi usaha lo, gak pernah memberikan reward atas pencapaian lo, dan selalu marah-marah sama diri lo, kemungkinan besar lo gak akan bahagia di tempat lo kerja. Gue ngerti, ngomong ke bos lo terkait isu ini itu gak nyaman dan mengerikan. Dan pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah masih worth it kita bekerja dengan perilaku bos kita yang benar-benar toxic, even kita mendapatkan gaji yang cukup besar? Setiap orang itu punya preferensi berbeda terhadap jawaban ini. Tapi buat gue, kebahagiaan internal, yaitu kedamaian diri dan kesehatan mental gue, itu akan jauh lebih gue prioritaskan dibandingkan kebahagiaan eksternal, seperti gaji, bonus, ataupun tunjangan yang gue dapat di kantor tempat gue bekerja. Karena buat gue, what's the point? I work every single day, but at the end of the day, I feel unhappy. What's the point, bro? Dan solusinya cuma ada dua. Lo ngomong sama bos lo terkait perilakunya, karena bisa jadi dia nggak sadar, atau lo bisa mencari pekerjaan lain dan berharap mendapat bos yang jauh lebih baik. So, at the end, it's all your choice. Alasan yang kedua adalah teman kerja lo sendiri. Kalau lo kerja dikelilingi teman-teman kerja yang toksik, teman-teman yang selalu mengolok diri lo, teman yang gak sportif, dan teman yang kerjaannya cuma komplain, ya wajar kalau lo gak bahagia di tempat lo bekerja. Kita ini makhluk sosial bro. Cepat atau lambat, pengaruh orang sekitar itu akan mempengaruhi perilaku kita. Mau lo jadi orang yang optimis dan lucu dan selalu ceria, tapi kalau lo dikelilingi sama teman kerja yang suka ngeluh, menjudge diri lo, orang yang terlalu serius banget sama kerjaannya bro, itu mungkin jadi salah satu alasan yang membuat diri lo gak bahagia di tempat lo bekerja. Gue ngerti, kita gak bisa merubah perilaku orang lain, tapi bro, kita bisa merubah sikap kita kepada diri mereka. Kalau emang lo tahu tempat kerja lo toksik, ya udah batasin aja waktu lo berinteraksi sama orang-orang yang lo anggap toksik. Ada salah satu peneliti yang bernama Andrew Neber dari Gettysburg University. Dia bilang kita banyak menghabiskan waktu kita di tempat kerja dan hal tersebut benar-benar mempengaruhi kebahagiaan kita secara umum dan juga hasilnya di hidup kita. Maksudnya gini bro, kalau lo kerja di lingkungan yang toksik, hal tersebut akan mempengaruhi kebahagiaan lo. Ya kemungkinan besar pada akhirnya lo juga akan jadi toksik sama orang sekitar lo atau bahkan ke keluarga lo sendiri. Dan kalau lo masih ragu sama pernyataan gue tentang hal ini, ada satu pertanyaan yang bisa lo ajukan ke diri lo sendiri. Mungkin gak kalau lo kerja di lingkungan yang benar-benar negatif dan gak mempengaruhi kehidupan lo dalam konteks personal? Boleh bro kasih komentar kalian tentang hal ini, gue penasaran komentar kalian seperti apa. Alasan yang ketiga adalah overworking. Yang gue maksud overworking itu adalah load pekerjaan kalian itu berlebihan. Mungkin kalian kerja dengan waktu yang lebih lama atau mungkin kerjaan yang diberikan itu melebihi dari kapasitas yang kalian punya. Menurut gue wajar, beberapa pekerja khususnya di kota-kota besar itu merasakan burnout selama bekerja. Yes, hal ini pernah gue rasakan ketika gue masih bekerja. Sampai-sampai hari Sabtu dan Minggu gue masih bekerja di kantor. Dan mungkin di antara kalian pernah merasakan hal yang sama.
Dan satu hal yang gue pelajari dari pengalaman gue, yaitu mengorbankan kehidupan personal gue demi memprioritaskan kehidupan profesional, itu menjadi penyebab mengapa diri gue nggak bahagia di tempat gue bekerja. Karena pertanyaannya, gimana gue mau bahagia kalau kebutuhan dan keinginan orang lain itu gue lebih prioritaskan dibanding kebutuhan dan keinginan diri gue sendiri. Dengan kata lain, gue nggak mempedulikan dan mengabaikan diri gue. Dan buat gue, solusi atas permasalahan ini adalah dengan berkata tidak untuk hal-hal yang memang di luar dari pekerjaan gue. Ya kalau bos gue nyuruh gue Sabtu kerja, ya gue harus berani ngomong, enggak, karena gue punya urusan lain. Atau pada saat teman kerja gue itu nyuruh gue kerjain job desk-nya dia, ya gue juga harus berani ngomong enggak, karena itu bukan job desk gue. Terus, di antara lo ada yang berpikir, Bang, gue gak berani ngomong ke bos gue. Dan gue juga gak berani ngomong, Bang, ke teman kerja gue. Gue ngerti, bro. Tapi satu hal yang harus lo ingat, pada saat lo berkata iya ke orang lain, pastiin lo gak berkata tidak untuk diri lo sendiri. Alasan yang keempat adalah tidak merasa dihargai. Kalau lo bekerja tanpa ada apresiasi dari orang sekitar, kemungkinan besar bro, itu alasan yang membuat diri lo nggak bahagia. Kita ini itu makhluk sosial, yang namanya pujian, kredit, ataupun apresiasi dari orang lain, apalagi datangnya dari atasan lo, itu akan membuat diri lo bahagia. Kalau pencapaian di tempat lo bekerja, itu nggak diberikan reward, nggak diberikan benefit, mungkin lo nggak dapat promosi jabatan, kemungkinan besar lo kerja di lingkungan yang memang nggak menghargai diri lo. Kalau lo kerja di lingkungan yang menghargai diri lo bro, terkadang usaha kecil aja itu dinilai sama orang sekitar lo. Atau paling nggak ya lo dikasih ucapan terima kasih. Tapi kalau lo nggak melihat hal tersebut, buat gue lo bisa memulai pindah ke tempat kerja yang berbeda. Kenapa? Karena kalau orang lain itu nggak mengapresiasi kinerja lo, kadang terasa sulit buat diri lo sendiri mengapresiasi diri lo. Ada dua solusi atas permasalahan ini. Yang pertama, lo coba memberikan apresiasi ke orang sekitar. Biasanya setelahnya orang lain akan memberikan apresiasi balik ke diri lo. Yang kedua, kalau emang nggak ada perubahan, kemungkinan besar lo bekerja di perusahaan yang memang memiliki budaya toksik. Dan buat gue, pada saat dikelilingi sama orang-orang toksik, kemungkinan besar lo akan memberikan pengaruh negatif ke orang sekitar lo. Alasan yang kelima adalah bosan. Biasanya bosan ini muncul kalau pekerjaan yang lo jalani setiap hari itu udah nggak ada tantangannya. Jadinya apa? Stagnan alias lo ngerasa diri lo udah nggak berkembang. Mungkin untuk sebagian orang hal ini nggak masalah selama bisa memprovide kebutuhan dirinya dan orang lain. Tapi kalau kita lihat untuk jangka panjang, ada saatnya pekerjaan ini menjenuhkan dan membosankan. Dan mungkin ini salah satu alasan yang membuat diri lo nggak bahagia di tempat lo bekerja. Dan bila di antara lo sedang ada di fase ini dan lo merasa bahagia, ya udah nggak perlu dirubah. Tapi kalau di antara lo udah jenuh sama rutinitas, udah bosan sama job desk yang lo lakuin selama bertahun-tahun, dan ngerasa udah nggak ada hal baru lagi yang dapat lo pelajari, ya mungkin saat ini waktu yang tepat untuk ngomong ke bos lo kalau lo butuh sesuatu yang berbeda, lo butuh sesuatu yang baru, dan lo butuh sesuatu yang bisa menantang diri lo. Mungkin setelah lo ngomong, bos lo akan menempatkan lo di divisi yang berbeda, atau mungkin membuat lo menjadi PIC pada project yang lo nggak familiar. Atau mungkin nggak ada responnya sama sekali. Dan hal ini bisa jadi pertimbangan lo untuk memilih perusahaan lain yang dapat membuat diri lo lebih berkembang. Pada akhirnya bro, semua keputusan itu ada di tangan lo. Kalau lo merasa bosan selama pendapatan lo oke, ya nggak masalah. Dan kalau lo bosan dan menginginkan perubahan, ya mungkin lo bisa mengkomunikasikannya ke bos lo. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 alasan ini paling enggak dapat membuat kalian sadar kenapa kalian gak bahagia di tempat kalian bekerja. Dan kalau kalian punya alasan berbeda, silahkan sharing di kolom komentar. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.